Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan ya yang harus kita jawab. Ini khusus channel yang berhubungan dengan mainan ya. Nanti durasi yang tepat itu berapa menit? Karena saya sudah selama 1 minggu ini saya kasih HP memang sengaja untuk anak saya. Itu yang berumur di bawah 5 tahun dan 7 tahun ya. Selama 1 minggu saya perhatikan perilakunya dia saat menonton itu bagaimana, dan mudah-mudahan ini adalah mewakili semua bocil ya. Jadi gini, sebelum itu kita jawab, bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih dalam taraf kejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan sudah mulai ada sedikit keputusasaan ya, karena mungkin merasa berat. Ingat, berat itu hanya ilusi. Sekali lagi, berat itu hanya ilusi dan hanya ada di otakmu. Jadi setidaknya kalau Insan Tutor itu tidak bisa membangkitkan gairahmu untuk menjadi konten kreator atau terjun di dunia digital yang mungkin 5 tahun lagi ini akan gila-gilaan perkembangannya ya. Jadi kalau kita tidak masuk ke dalam lingkup itu, maka teman-teman akan ketinggalan ya. Dan kenapa kok untuk yang berhubungan dengan mainan anak ini cenderung meledak di negara-negara tertentu? Karena memang di negara-negara tertentu itu tidak ada persaingan. Contoh di India itu TikTok itu sudah diblokir ya. Jadi tidak ada hiburan lain selain YouTube. Mungkin ada stasiun televisi, kalau di sana pun sudah dibatasi ya. Jadi ini perlu nanti akan kita bahas. Tapi setidaknya kalau memang Insan Tutor tetap tidak bisa membangkitkan semangat teman-teman dan tetap down, coba perhatikan kedua orang tua teman-teman ya. Apakah mereka kedua orang tua teman-teman itu satu pernah mengeluh saat membesarkan teman-teman, atau mungkin ibunya juga pernah mengeluh? Saya yakin tidak. Dengan tangan yang bernanah-nanah mungkin tidak pernah terucap dari kedua orang tua kita bahwasanya mungkin, nak, saya sudah nggak kuat lagi besarin kamu saya taruh di panti ya. Tentunya tidak akan seperti itu dan itu tidak akan terjadi. Artinya kenapa? Tidak sekalipun seorang orang tua itu walaupun kadang-kadang harus makan apa adanya, tapi yang jelas akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi setidaknya bisa belajar dari kedua orang tuamu tidak pernah mengeluh, dan jangan menjadi seorang pengeluh. Karena menjadi seorang pengeluh itu sama halnya dengan seorang pembohong. Apa mas bedanya mas? Atau apa bang bedanya bang? Begini, seorang pembohong itu akan berbohong lagi dan akan berbohong lagi. Kenapa kok bisa begitu? Untuk menutupi kebohongannya, makanya dia harus berbohong lagi. Untuk menutupi kebohongan berikutnya, dia akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan lagi. Artinya adalah demi kebohongan itu akan terus menjadi kebiasaannya. Jangan sampai itu melekat di pribadi ya, tukang bohong. Biar nggak kayak ayam yang tadi bunyi. Jadi untuk konten anak tidak seperti konten ayam. Jadi begini, khusus untuk konten anak ini kalau bisa jangan membuat video yang durasinya di atas 5 menit. Kenapa? Karena perilaku anak itu ternyata berbeda dengan perilaku orang dewasa ya. Jadi saat seorang anak itu melihat sebuah video yang dia sukai atau thumbnailnya bagus, dia akan segera mengeklik, dan yang terjadi adalah dari perilaku anak saya sendiri itu menontonnya tidak lebih dari 1 menit walaupun itu video yang dia sukai ya. Kadang-kadang 1 menit, setelah itu di bawahnya kok ada lagi thumbnail yang lebih bagus, dia akan diklik lagi, di scroll ke bawahnya lagi. Lu di bawah belum nonton sampai puas, kadang-kadang hanya 30 detik dia akan geser lagi dan ngeklik lagi di bawahnya. Artinya kebiasaannya seperti itu akan terus berulang-ulang, dan besoknya lagi video yang pernah ditonton itu akan ditonton ulang, dan di bawahnya lagi ada mungkin video yang lain akan ditonton lagi. Jadi menontonnya itu berulang-ulang tetapi tidak sampai penuh. Jadi begini, kalau teman-teman misalnya membuat video anak-anak ya, misalnya durasinya lebih dari 5 menit, yang terjadi adalah anak-anak akan nonton mungkin durasinya kurang dari 1 menit atau mungkin 1 menit lebih dikit. Artinya yang terjadi adalah retensi dan durasi tontonmu hancur ya. Saran saya untuk membuat konten anak-anak jangan lebih dari 2,5 menit atau maksimal 3 menit. Jadi syukur-syukur kalau 2 menit ya.
Jadi kita bermain sekarang dengan psikologi sana. Nonton video 2 menit, video yang kita upload 2 menit, ditonton misalnya 1 menit, itu berarti punya retensi yang tinggi, dan durasi tontonnya misalnya sampai separuhnya 1 menit, berarti 50%. Dan itu sistem YouTube akan menganalisa, dan AI akan menyekan bahwasanya videomu itu adalah video yang bagus ya. Artinya video yang bagus karena ditonton lebih dari 50%. Tapi kalau videomu lebih dari 5 menit, ditonton 1 menit, maka retensinya hancur, dan itu hanya berapa persen ya, 20%an. Dan itu sistem dari YouTube, dia akan menganalisa videomu nggak bagus ya, videomu nggak bagus. Tapi ada sebagian kreator juga, untuk sebagian kreator ini dia untuk settingan negaranya mungkin bisa di Timur Tengah atau di India, walaupun itu berbahasa Indonesia ya, karena biasanya untuk konten anak-anak ini dia nggak terfokus sama bahasa ya. Yang penting videonya bagus, ya sudah, itu akan ditonton gitu aja walaupun durasinya pendek. Dan kenapa kok harus India? Karena India ini sangat respect sekali untuk anak-anaknya ya. Walaupun kadang-kadang untuk konten makanan itu agak-agak lucu ya. Ya teman-teman bisa cari referensi untuk konten makanan di pinggir jalan ya. Kadang-kadang cara bikinnya juga ngaduknya pakai kaki. Tapi ini beda dengan konten anak-anak. Kalau konten anak-anak kadang-kadang tidak sengaja terklik, tidak sengaja tersubscribe, dan besok ditonton lagi karena itu muncul di beranda. Jadi kita di sini main psikologi sana. Seandainya nanti tidak sengaja terklik ataupun tidak sengaja tersubscribe, maka yang terjadi besok saat megang HP yang sama akan muncul di berandanya dia dengan video yang sama. Artinya main hukum rata-rata ya. Hukum rata-rata itu apa? Main banyaknya video. Jadi bukan main kualitas memang perlu ya. Di 30 menit pertama itu kualitas perlu. Tapi yang lebih dimainkan adalah kuantitas, banyaknya video. Jadi kalau dengan durasi video 8 menit, itu jumlah videonya misalnya 50, itu lebih baik main di 2 menit tapi jumlah videonya misalnya 100 ya. Jadi yang terjadi adalah kita main kuantitas. Nanti misalnya channel kita sudah pernah terklik karena videonya banyak, maka rekomendasi kita akan ke situ lagi karena videonya sudah terlalu banyak. Tapi kalau main video panjang ditonton 1 menit, itu tidak direkomendasikan dan cenderung hancur. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Untuk konten anak sebaiknya berapa menit? 2 menit atau maksimal 3 menit. Dan untuk thumbnail, usahakan thumbnail yang memang memanjakan untuk anak-anak dengan warna-warna cerah ya. Warna-warna cerah, dan ingat di 30 detik pertama itu harus diperhatikan. Kalau di menit-menit selanjutnya itu juga nggak masalah, karena anak-anak sekali lagi nontonnya itu biasanya yaitu sesuai dengan emosi. Diklik 1 menit, setelah itu di bawahnya lagi ada thumbnail yang lebih bagus, itu diklik lagi. Semoga ini menjadi satu manfaat dan satu pembelajaran buat teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.